Semuanya, I really appreciate you guys. Kalian semua keren banget bisa kumpul di sini. Wow, ada yang dari Suncheon juga. Oke, lebih dari satu Indonesia ya ternyata. Oke teman-teman, thank you pertama-tama sudah gabung bersama kita di sini. Kayak kita mau ngomongin apa sih? Kayak apa sih latar belakang dari acara Going Global Export Opportunities in China? Oke, teman-teman, sebagai orang Indonesia, kalian pasti tahu dong, Indonesia itu adalah negara yang kekayaan alamnya ini super melimpah gitu. Kita memiliki banyak potensi pasar sebenarnya. Pasar apa sih? Pasar ekspor, teman-teman. Pasar ekspor yang sebenarnya belum terrealisasikan dengan maksimal. Padahal pemerintah sudah berupaya untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia, dikarenakan kinerja ekspor Indonesia yang terlihat semakin menjanjikan. Oke, semoga teman-teman udah kerasa ya, sebagai generasi muda Indonesia, lihat nih, ada opportunity. Nah, ini bisa dilihat nih dari neraca perdagangan periode Juni 2021 tahun ini yang mencapai surplus US dollar 1,32 miliar. Wow, itu kayak that's a lot of money guys gitu. Ini berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ya dari tahun ini. Kami berharap dengan diadakannya webinar ini, Going Global Export Opportunities in China, diharapkan para mahasiswa atau mahasiswi atau teman-teman yang dari umum dapat memperoleh ilmu melalui online discussion bersama narasumber kita yang ahli banget di bidang ini. Wow, udah nggak sabar ya teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi partner ekspor dan terjun langsung menjadi eksportir. Wah, keren banget ya teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti sampai akhir. Wow. Oke teman-teman, ada 3 hal yang harus diingat selama berjalannya acara ya. Yang pertama, teman-teman boleh dong temenin saya untuk open cam. Masa saya open cam sendiri nih hari ini? Wah, kok so sad gitu. Yuk teman-teman boleh dong open cam dan boleh rename menjadi nama lengkap teman-teman. Jadi nanti kalau ada Q&A, saya bisa memanggil nama kalian dengan benar nih. Oke. Yang kedua adalah jika ada pertanyaan, boleh banget teman-teman untuk langsung tulis di chat box Zoom ya. Nah, nanti akan kita jawab di sesi Q&A. Tapi disclaimer dulu, kami akan menjawab pertanyaan terpilih ya teman-teman. Lalu chat kalau bisa chat saja pertanyaan yang berhubungan dengan webinar gitu. Oke, dan yang ketiga, untuk teman-teman yang menanyakan tentang link absensi kapan dikirim, link absensi akan dikirim sekitar 30 menit sebelum acara berakhir. Jadi teman-teman selama berjalannya acara, selama talk show, selama webinar ini, kalian nggak perlu worry, kayak kapan nih absensi, takut ketinggalan and stuff. Nggak mungkin, nanti saya akan ingatkan ke teman-teman ya. Oke, teman-teman, aku kayak talking about ekspor teman-teman. Aku yakin teman-teman yang semua ada di sini itu ingin kayak melihat potensi ekspor Indonesia ya. Nah, sebenarnya potensi apa sih yang kalian lihat? Kayak kalau bisa ditanya nih, kalian pingin ekspor barang apa sih sebenarnya? Boleh nggak kalau aku lihat di chat box nih teman-teman? Buah, wow. Cocoa fiber, yes, wow. Oh teman-teman, sorry, link absensinya itu 20 menit ya. Uh, Oke, nanti saya akan informasikan kembali. Wafer biskuit. Oh, oke, this is new. Burung walet, yes. Ini banyak banget yang mau ekspor. Tembakau, ikan, pot bunga, Teripang kerajinan boleh, tangan. teripang. Oke, oke teman-teman, nyata banyak banget yang mau diekspor. Oke, buat teman-teman yang benar-benar ingin tahu nih, boleh dong nanti kita tulis di chat box. Nanti pertanyaan terpilih akan kita tanyakan. Oke, untuk teman-teman dihimbau untuk tetap close mic ya. Untuk on cam nggak apa-apa banget. Boleh close mic, tapi nanti kita akan berdiskusi bareng ya. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama lagi. Aku ingin memperkenalkan nih ke kalian semua biodata dari narasumber kita hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan yang namanya Pak Kris Hartanto. Beliau ini siapa sih? Oke, ini cepatnya aja ya. Nanti kita minta beliau untuk memperkenalkan diri. Jadi Pak Kris ini adalah CEO and founder of
CV Global Infinity Synergy. Oke, buat teman-teman yang belum tahu nih, CV Global Infinity Synergy ini apa sih? Nah, CV Global Infinity Synergy adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan berfokus pada ekspor barang-barang komoditas atau hasil bumi Indonesia. Wow, buat teman-teman yang tadi di chatbox boleh didengerin ya. Komoditas dan hasil bumi Indonesia. Misalnya, komoditas turunan kelapa dan buah manggis. Tadi ada yang bilang buah tuh. Harapannya dengan ekspor Indonesia yang terus meningkat, nah, CV ini bisa menjadi sumber devisa negara dan penyeimbang import Indonesia. Oke, teman-teman udah pada nggak sabar ya untuk menyambut Pak Kris. Oke, without further ado, kita langsung sambut Pak Kris Hartanto. Selamat malam Pak Kris. Halo. Oke, selamat malam Pak Tolong info ya kalau Kris. misalnya gambarnya atau suaranya, kadang kita nyalain kamera kan putus-putus suaranya ya. Oke, nanti saya akan Kedengaran jelas ya selalu ini. pantau ya. Ya, sekarang jelas. Oke, thank you banget Pak Kris sudah datang di webinar pada hari ini. It's our honor. So, boleh Hmm. nggak kalau Pak Kris memperkenalkan diri dulu? Katanya nggak tak kenal tak sayang nih Pak. Gak usah pakai Pak ya, panggil Ko aja. Oke, Request oke, aja. Ko Kris, Gak oke, usah terlalu go. formal. Santai aja kita hari ini. Sure, Eh, oke. Tadi Lucia kayaknya dari Sun Yat-sen ya? Betul. Sama. Jadi gini, saya teman-teman, saya juga alumni mahasiswa yang pernah, bukan mahasiswa ya, saya cuma belajar bahasa dulu di Guangzhou, tapi udah lama banget, tahun 2002 eh, sampai 2004, jadi sekitar 3 semester lah saya ambil itu waktu itu, sekitar 3 semester, total sekitar 2 tahunan di sama universitasnya Lucia di Sun Yat-sen saya di Chungsan Wah, Rashe. kakak kelas Eh, saya ini. iya, tapi saya nggak ngambil uninya ya, saya cuma ngambil Chinese language-nya aja. Oke, Udah lama, udah angkatan lama, jadi mungkin itu udah berapa tahun lalu ya, 2002 sampai 2004 pokoknya. Eh, oke. saya mau apa, sebenarnya hari ini tuh lebih ke sharing ya, jadi saya juga nggak bisa dibilang juga terlalu ahli banget gitu. Saya juga baru mulai, tapi mungkin saya melihat ada apa ya, ada semacam gap atau ruang di mana sebenarnya saya pernah ada di Cina dulu. Saya ngelihat pas proses saya ngejalanin ekspor ini, saya ngelihat kayaknya ada peluang yang bisa diajak kerjasama atau kolaborasi sama pelajar-pelajar atau mahasiswa yang di China. Jadi nanti mungkin di akhir saya akan kasih, ada satu grup, tadi saya udah janjian sama Joan juga bikin grup WeChat. Jadi nanti yang mau aja boleh masuk ke WeChat, nanti baru untuk flowchart kerjanya nanti seperti apa. Jadi saya belum kenalin ya tadi ya, saya Chris, Iya. dari Surabaya. Saya Oh, dari dari Surabaya, Surabaya, saya oke. dari CV Global Infinity Synergy. Saya salah satu co-founder, jadi ada beberapa teman yang untuk mendirikan CV ini. Cuman kebetulan karena hari ini ke PPI China, karena saya mau sharing soal hubungannya apa sih gitu loh. Hari ini mau jelaskan ekspor sama peluangnya, terus kok tiba-tiba kok ngajak sama teman-teman mahasiswa di China gitu loh. Nanti teman-teman bisa lihat cerita saya, sebenarnya bisa ada peluang walaupun teman-teman even di China sekalipun tuh bisa, walaupun di China gitu ya, nggak harus di Indonesia. Maksudnya walaupun di China teman-teman tuh bisa ekspor walaupun tinggal di China, ekspor produk Indonesia yang ada di Indonesia gitu. Saya Oke. Mhm. di CV Global Infinity Synergy ini fokusnya barang-barang komoditas. Barang-barang komoditas itu apa sih? Barang-barang komoditas itu barang mentah atau setengah jadi. Ya, kalau mau lebih gampang tuh kayak kalau misalnya baju, ini kan barang jadi ya, udah jadi baju. Nah, kalau yang komoditas itu barang setengah jadi barang setengah jadi atau barang mentahnya gitu. Tapi beberapa item di Indonesia, khususnya hasil bumi ya, itu ada beberapa aturan terakhir kayak Jokowi ngeluarin aturan itu ada tidak bisa diekspor yang mentahan. Jadi contoh kayak nikel
Nikel itu nggak boleh diekspor mentahan, sama kayak sekarang di China, mungkin teman-teman tahu kan, China lagi krisis energi ya. Mereka tuh lagi nyari, banyak banget orang China itu ngejar-ngejar para pengusaha batu bara di Indonesia karena mereka mau ekspor batu bara, karena di China katanya kan kekurangan energi energi listrik ya kalau nggak salah ya, kekurangan. Nah, Yes. tapi itu sekarang lagi agak dibatasin karena itu kan sebenarnya barang mentah ya. Tapi kalau batu bara itu kan memang pemanfaatannya untuk energi pasti gitu. Kalau beda kalau nikel, nikel itu masih ada, kalau diturunin lagi masih bisa jadi baterai misalnya, batu baterai. Yes. Jadi nikel itu masih dibatasin banget, malah dilarang terakhir itu. Nggak boleh diekspor nikelnya mentah-mentah gitu. Nah, sama contoh kayak gini, saya di Global Infinity Synergy ini fokusnya ke barang produk turunan kelapa sama buah manggis. Turunan kelapa tadi saya lihat pertama kali ada yang nyebut tadi di chat Coco Fiber ya, itu salah satu juga yang saya lagi fokusin mau ekspor. Itu marketnya lumayan besar di China, Coco Fiber. Itu dulu mungkin ada yang sambil ditanya aja ya, Lucia. Kadang-kadang Oke, saya... Ko Kris. Oke, ini kita dari awal udah langsung in-depth ini. Wah, keren nih, Ko Kris. Oke. Tapi boleh nggak Ko, kita tarik balik dulu? Mungkin teman-teman di sini ada yang benar-benar baru nih di pasar ekspor gini. Boleh nggak Ko Kris untuk jelasin sih, apa sih pasar ekspor gitu? Dan mungkin kayak dijelasin sekalian bagaimana potensi pasar ekspor Indonesia. Oke. Ekspor itu kan kebalikannya sama impor ya. Kalau teman-teman yang di China pasti udah nggak asing sama istilah impor lah. Karena saya juga awalnya kontak ke PPI China ini kan karena saya waktu di China dulu juga punya pengalaman bantu cici saya yang di Indo untuk import barang-barang, karena banyak kan orang-orang di Indonesia kan yang online shop itu kebanyakan kan import barang dari China tuh, karena barangnya Yes. kecil-kecil terus murah kan gitu. Saya juga pernah ada di posisi itu waktu di China, bantuin cici saya import. Nah, makanya saya pernah ada di posisi teman-teman yang waktu ada di China, sehingga saya melihat waktu ngejalanin, cuman bedanya waktu saya di China kan saya belum kenal soal ekspor ya, Yes. apalagi hasil bumi. Saya dulu buta banget lah soal ekspor hasil bumi gitu ya, barang mentah, barang setengah jadi gitu. Mikirnya dulu kan paling barang jadi gitu ya, kayak eh, gula misalnya, gula yang sudah packingan, itu kan barang udah jadi ya. Kayak barang-barang jadi lah dulu pikirannya. Nah, kalau teman-teman yang nggak asing, yang sudah di China pasti nggak asing sama import. Nah, kalau ekspor itu kebalikannya. Jadi kita yang dari Indonesia kirim barang atau jual barang ke luar negeri. Tapi bagi pihak si pembeli, dia kan mengimpor dari kita. Yes. Jadi kebalikannya aja. Jadi kalau kita waktu di China dulu kan kita anggapannya kita memasukkan barang dari China ke Indonesia, itu sebutannya kita sebagai pengimpor. Tapi kalau kita dari Indonesia, kita ngejualin barang dari Indonesia keluar, itu namanya pengekspor. Jadi kebalikannya aja. Nah, tujuannya sebenarnya simple sih, ngajak teman-teman di sini itu supaya nanti bisa ngelihat dari proses kita webinar hari ini, teman-teman akan ngelihat bahwa sebenarnya dengan kita ngelakuin ekspor, itu nggak cuman kitanya aja yang kebantu untuk ibaratnya kita bisa punya penghasilan gitu ya, atau bisnis kita berkembang, tapi dari hulu ke hilir itu teman-teman nanti akan lihat bahwa banyak orang kebantu. Salah satunya petani yang tadinya mereka itu, kalau teman-teman belum tahu, di barang-barang komoditas itu setelah kita terjun ke lapangan, petani-petani itu sebenarnya punya produk yang banyak sekali dibuang sebenarnya. Oke. Banyak sekali yang dibuang karena satu, mereka nggak punya akses untuk ngejual ke pembeli luar. Dua, mereka kurang pengetahuan. Kan biasanya petani-petani itu kan mungkin nggak ngerti teknologi ya, sehingga mereka untuk bikin website dan segala macam itu mereka untuk akses ke pembeli di luar tuh nggak punya. Nah, sementara kita tuh yang punya akses kayak di perkotaan atau kota-kota besar, kita tuh ngerti itu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak cuman kitanya aja yang ibaratnya kalau mau memperkaya tuh bukan kita aja yang memperkaya diri sendiri, tapi kita juga bantu dari ujung awalnya sebenarnya si petani itu yang ngumpulin, yang punya produknya atau yang punya supply barangnya. Tapi mereka tuh nggak punya akses untuk
gimana caranya mempertemukan barang itu dengan si pembeli yang di luar gitu. Nah, kita ini sebagai ya kita sebutannya kita sebagai pengekspor sekaligus trader lah ya, atau kalau kita Yes. mau ekspor ya, kita kan punya akses untuk mempertemukan si pemilik barang itu dengan yang butuh barangnya sebenarnya. Oke, oke. Wow, jadi selain kita dapat cuan, kita pun juga membantu orang ya ternyata dari ekspor ya. Ya. Oke, kayak aku sendiri salut banget sih kayak dengar kok Chris ternyata kayak behind export yang ternyata itu juga kayak memang menghasilkan cuan. Ternyata kita pun juga bisa kayak semacam filantropi juga untuk para petani ya. So, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang semuanya orang mau tanya nih. Gimana sih kok cara memulai bisnis ekspor untuk pemula? Oh, kalau dijelasin apa urutannya agak panjang ya, tapi simpelnya gini. Eh, Memulainya dari mencari barang atau supply eh, yang ada pasarnya di luar. Jadi contoh kayak gini. Eh, Kadang tuh ada yang nanya tuh sudah bentuk barang jadi. Misalnya gini, deterjen. Deterjen di Indonesia itu kan produk yang di supermarket sebenarnya juga bisa dijual. Oh, salah satunya contoh kayak gini deh. Barang jadi yang sebenarnya marketnya juga cukup besar itu, ini kita sebut merek nggak apa-apa ya. Indomie. Indomie itu kan Yes. terkenal banget. Itu marketnya di seluruh dunia besar banget. Tapi kalau kita mau ekspor barang jadi seperti itu kan udah barang jadi ya, mie instan kan. Mie instan udah terkenal banget. Itu kalau kita mau ekspor, kalau contohnya kayak mie instan Indomie itu kita nggak bisa tuh hubungin, kalau Indomie itu kan punyanya ini ya, grupnya eh, satu grup sama Indomaret dan lain-lain itu ya. Nah, itu kita nggak bisa Oke. tuh hubungin si Indomie langsung untuk kita mau ekspor, karena sebenarnya mereka itu kalau kita mau ekspor, kita hanya bisa ngubungin si eh, semacam franchise atau supplier-suppliernya dia yang di Indonesia. Jadi kita kalau mau ekspor, contoh ya kayak Indomie itu kita nggak bisa tuh hubungin si Indomie langsung kita mau ekspor, karena dia udah pasti dia akan lempar ke si supplier-suppliernya itu, supplier-supplier besarnya yang ibaratnya yang yang beli barang sama dia banyak gitu di Indonesia. Nah, kita mesti kontak Yes. orang-orang itu tuh kalau mau ekspor. Tapi biasanya barang jadi kayak begitu, izinnya tuh atau sertifikat dan lain-lain itu cukup cukup banyak gitu loh. Dan Oke. seperti contohnya kayak Indomie itu, biasanya mereka tuh ada di beberapa negara, mereka tuh sudah punya pabrik. Oke, wow. Mhm. Nah, bedanya kalau yang kayak barang setengah jadi atau barang mentah gitu ya, Hmm. itu eh, kita nggak perlu kontak ke si produsennya atau kayak Indomie itu, tapi kita justru nyarinya, kalau tadi ditanya kan cara mulainya gimana, kita Yes. tentuin dulu mau barang apa nih. Contoh kayak turunan kelapa tadi kan ada coco fiber, itu sebenarnya kan dari turunan kelapa sebenarnya, dari satu buah kelapa, tapi bisa jadi banyak produk turunan, salah satunya coco fiber tadi itu atau serabut kelapa. Nah, itu berarti kita harus cari supplier coco fibernya, atau punya punya supplier itu berarti yang berbentuk pabrik atau home industry yang memproduksi coco fiber. Coco fiber itu contohnya gini ya, coco fiber itu kan sebenarnya bukan langsung ujuk-ujuk jadi kayak serabut gitu kan, tapi dari Yes. buah kelapa yang ini contoh aja ya dari coco fiber itu ya. Coco fiber itu sebenarnya kan dari buah kelapa yang sudah tua, terus dia digiling pakai mesin, ada bentuknya kayak rotary mesin gitu, kayak kayak mesin mesin berputar gitu. Itu buah kelapa yang satu biji yang udah tua itu dimasukin ke dalam mesin penghancur, nanti dia akan mesin itu akan kebagi dua, satunya akan ngeluarin jadi coco fiber, satunya akan ngeluarin jadi kokopit atau serbuk. Kalau coco fiber kan serabut ya, kalau kokopit itu serbuknya. Nah, berarti kita tuh connect-nya bukan ke si pengepul batok kelapanya, tapi kita justru nyari pabrik-pabrik kecil di Indonesia yang memproduksi serabut kelapa dan kokopit tadi itu yang dihasilkan dari mesin yang mereka produksi itu. Nah, mereka lah yang jadi suppliernya kita. Pabrik-pabrik kecil inilah yang biasanya mereka rata-rata home industry sih, kayak bukan pabrik yang super besar banget gitu ya. Ada Mhm. beberapa yang produksinya sudah besar banget,
Tapi kebanyakan itu di kota-kota kecil justru, kayak misalnya kalau ada yang tinggal di Jakarta, itu mungkin ada beberapa pabrik kayak Coco Fiber, Coco Peat, tapi biasanya justru banyak yang kecil-kecil itu di luar Jakarta, Bogor, kayak di Jawa Timur tuh kayak ada di Madiun, di Lamongan. Kalau di Surabayanya justru agak jarang. Jadi kita carinya tuh ke kota kecil. Nah, itulah tadi sebenarnya kalau nanti teman-teman udah terjun, teman-teman akan ketemu bahwa banyak banget supplier kita yang akan jadi supplier kita, barang yang kita mau ekspor ini, mereka tuh ada justru di daerah-daerah atau kota-kota kecil, bukan di Hmm. kota besar. Nah, sementara kita yang di kota besar ini kan jarang nemuin supply-nya biasanya atau barangnya. Jadi kita tuh sebenarnya mengkonekkan banyak hal. Si supplier tadi kan Oke. dapat kelapanya dari petani ibaratnya atau eh, farmers yang ngumpulin buah kelapa lah ibaratnya. Mm-mm. Buah kelapanya ada yang airnya diambil jadi air kelapa kan. Yes. Tapi ada yang batoknya nggak dipakai, terus batoknya dibuang-buang tuh. Ada yang daging kelapanya tuh jadi kopra. Ini aku kasih contoh ya. Oh, oke, Bisa sorry. Aku ingin meluruskan dulu. Tadi Kupri bilang kita kan, kita kayak mencari yang produsen yang kecil-kecil kan. Nah, kita di sini tuh CV Global Infinity Synergy atau kita nih sebagai pengekspor nih. Kan mungkin ada yang di sini yang kayak udah produsen, memang mereka sendiri home industrinya gitu. Oh iya, ini kayaknya di sini juga setahu saya kayaknya mungkin pastilah di sini ada. Ini kan nggak semua di China ya. Kemarin kena Yes, pandemi kan ada yang di Indo juga ya. banyak Setahu saya kan kebanyakan banyak sih yang kok. nggak bisa balik kan, setahu saya Betul. dari China. Pasti mereka juga pasti ada yang tahu lah, banyak lagi booming di sosmed, di TikTok dan lain-lain kan soal ekspor gitu. Paling enggak udah mereka juga udah ada yang tahu paling. Makanya tadi ada yang bisa nyebut Coco Fiber, Kopit, ada yang sarang burung walet dan lain-lain. Pengekspor itu eh, kalau tadi saya bilang supply-nya dulu dikuatin. Supply itu kenapa? Karena kita harus tahu barangnya dulu. Kalau mau ekspornya memang kita harus punya PT atau CV. Oke. Tapi kalau kayak saya kan udah punya CV tuh. Kalau yang nggak punya, teman-teman, kalau di ekspor tuh ada istilah under name. Jadi kita bisa, ibaratnya dalam tanda kutip, kita minjem nama perusahaan orang yang sudah punya PT atau CV. Gitu. Oke. Memang eh, tidak semua pengekspor itu punya PT sama CV. Mm. Bedanya adalah kalau kita punya PT sama CV, berarti kita bisa bikin rekening bank atas nama PT sama CV. Berarti si calon pembeli atau buyer kita di luar itu bisa lebih percaya karena kita nggak pakai rekening pribadi. Jadi kalau dia mau transaksi sama kita kan transaksinya ke rekening atas PT, atas nama PT atau CV. Tapi kalau yang under name, biasanya kan dia akan pinjem nama PT atau CV-nya orang lain gitu sebagai perusahaan pengekspornya gitu. Bedanya sih itu sih. Sebenarnya Oke. siapapun bisa jadi pengekspor, even tanpa ada banyak kemarin teman-teman di komunitas ekspor tuh juga ada yang berhasil kemarin tuh sempat dengar ada yang berhasil ekspor itu apa? Bulu mata palsu itu Oh ke yes. Mm-mm. ke Paris kemana? Itu jumlahnya nggak besar memang karena barangnya kan kecil-kecil ya. Barangnya kan boxnya kecil-kecil. Tapi mereka kalau kamu bisa bayangkan kalau dia ekspor barang sekecil itu jumlahnya 10 lusin aja itu sudah lumayan banyak dari satu Betul. pembeli. Mm. Belum nanti kalau misalnya pembelinya cocok dengan barangnya dia akan repeat lagi. Itu kemarin dari satu orang itu dia itu cuman barang eh, apa bulu mata palsu ya. Itu Yes. dia udah dapat buyer kalau nggak salah 3 sampai 5 buyer dari 5 negara berbeda Wow, dalam lumayan waktu gitu. nggak sampai 1 minggu. Itu barangnya kecil memang, nggak bisa, mungkin kalau kontainer jumlahnya sangat besar sekali kan. Karena Yes. satu kotak itu kemarin dia cerita cuma 0, berapa dolar gitu kalau nggak salah. Itu biasanya kan marketnya ke negara-negara yang fokus ke beauty lah ibaratnya gitu. Mm-mm. European countries ya. Ya, Oke, tadi kita udah ngomong panjang lebar nih tentang cara memulai bisnis, kayak gimana kita bisa under name dan sebagainya. Eh, so tadi kita sudah ngomong nih tentang kayak ternyata ada kayak sertifikatnya dan lain-lain. Kayak kalau kita nih mungkin sebagai pelajar ya, of course kayak mungkin kita masih belum bisa kayak memenuhi sertifikat dan sebagai kalau misalnya nih kita dibantu sama CV
Global Infinity Sinergi ini. Tata cara ekspor dan persiapan seperti apa sih yang kita harus mengerti dan syaratnya gitu. Boleh tolong dijelasin nggak, Kok Kris? Oh gini, ambil contoh aja kayak Coco Fiber ya. Coco Fiber itu kalau kita mau ngirimin dalam satu satu kontainer, itu sebelum kirim itu ada namanya, mungkin istilah Indonesia kayak karantina gitu loh. Yes. Terus itu harus disemprot namanya fumigasi Oke. supaya kan itu bentuknya serabut ya. Mm-mm. Takutnya dalam perjalanan yang beda negara kan beda negara setiap negara kan perjalanan nyampe ke negaranya kan bisa beda-beda jumlah hari atau jumlah minggunya nyampe ke negara itu barangnya. Yes. Nah, takutnya si Coco Fiber ini menimbulkan semacam jamur atau insek gitu loh, atau serangga gitu loh. Jadi itu harus di ibaratnya disemprot dulu gitu loh. Istilahnya fumigasi salah satunya. Itu sebenarnya gini, kita sebagai kayak saya pun sebagai pihak CV itu nggak harus saya sendiri yang melakukan. Jadi kita tuh bisa mengkontak namanya forwarder. Forwarder tuh kalau di ekspor istilahnya kayak yang ngirimin barangnya kita, si pihak kurirnya ibaratnya. Kayak kalau di Indo kayak JNE, JNT, antar aja itu loh. Ibaratnya dia sebagai kurirnya yang punya akses punya jatah kontainer. Jadi kalau kita mau ekspor itu kita nggak harus sebagai pemilik kontainer. Jadi kita tuh harus kontak forwarder. Nah, sertifikasi kayak contoh-contoh tadi yang saya bilang kalau Coco Fiber itu biasanya harus ada sertifikasi, salah satunya harus difumigasi istilahnya. Nah, itu pada saat pengiriman kita memang sebelumnya sudah harus kontak si buyer, kita harus ngasih tahu kita harus kontak si forwarder, kita ngasih tahu barangnya adalah Coco Fiber. Terus kita bilang ke dia kalau ini ke negara A, dan di negara A itu mewajibkan kalau Coco Fiber harus difumigasi misalnya. Nah, si forwarder inilah yang menjadi fasilitator kita untuk pada saat stuffing, pada saat hari H di barang itu dimasukkan ke kontainer, dia yang akan mengurus itu jasa fumigasinya. Jadi kita nggak perlu mengurus semua dokumen sebenarnya kalau pada saat pengiriman. Jadi sebenarnya Oke. Mm-mm. kan mungkin yang awam atau yang baru mungkin nggak tahu ekspor, ngelihatnya dulu mungkin sama kayak saya, wah ini kayaknya ribet nih kalau mau ngejalanin ekspor karena nggak ngerti soal istilah-istilah ekspor gitu ya. Terus habis itu nanti ngirimnya gimana ini ya gitu loh. Apakah kita Yes. habis dirikan CV kita semua yang ngurus dokumennya? Enggak. Jadi nggak seperti itu. Nanti proses pengiriman tuh ada yang namanya forwarder yang akan mengurus kita, bantu kita ngurusin. Jadi sama kayak misalnya kita tadi biaya fumigasi ya kita bayarnya ke forwarder nanti. Hmm. Ada biaya kontainernya sendiri, biaya fumigasi itu kan tambahan ya. Jadi nanti ada tambahannya biaya fumigasi. Kok Kris, CV Global Infinity Sinergi ini apakah bisa disebut forwarder kita? Bukan, kita bukan forwarder. Jadi kita perusahaan ya yang mengekspor. Forwarder itu istilahnya kayak si JNT, JNE, si Mm. cepatnya itu yang buat Oke. ngirim ibaratnya. Dia Oke. kurirnya ibaratnya gitu. Nah, tadi Dia kan kita punya ngomong. akses untuk ngirim lewat udara maupun lewat laut. Oke. Kok Kris, tadi kita ngomongin tentang Coco Fiber ya. Tapi CV Global Infinity Sinergi ini dia juga kan turunan kelapa sama buah manggis kan. Nah, Ya. kalau untuk buah manggis sendiri, itu gimana nih? Kayak tata caranya, Nah, persiapannya, eh, syaratnya gimana? ini beda lagi ya. Kalau manggis itu kan buah atau makanan kan gampang rusak ya. Maksudnya yang ketahanannya ada waktunya lebih pendek daripada kayak kalau fiber itu kan nggak bisa, maksudnya nggak bisa hancur atau busuk ibaratnya gitu loh. Nah kalau manggis ini ada lagi. Contoh aja kayak manggis ini, kalau kita mau ekspor ke luar negeri, terutama marketnya Cina ini lumayan besar. Eh, Kalau ke Cina itu khusus buah manggis itu kita baru bisa mengekspor kalau perusahaan kita terdaftar sebagai perusahaan packing house. Packing house itu apa? Orang yang perusahaan yang dia khusus memproses buah itu, dia terima dari petani atau yang pemilik kebun, terus dia ada proses pembersihan. Jadi buahnya dicuci dulu. Kayak contoh buah manggis itu kalau ke China mereka punya syarat, mereka paling anti sama semut putih sama kutu.
Jadi itu harus dibersihkan benar-benar. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau yang di Indonesia misalnya ngelihat buah manggis di supermarket gitu ya, itu biasanya kalau ke Cina nggak mungkin diekspor yang di supermarket, karena yang di supermarket itu biasanya kualitasnya di bawah kualitas ekspor yang khususnya ke Cina, karena Cina itu lumayan ketat, dia biasanya minta ada grade-nya. Kalau buah manggis itu ada grade-nya, ada grade A, grade B gitu ya. Nah, grade A pun biasanya ada 3A, 4A, 5A, 6A gitu ya. Makin tinggi 6A itu biasanya ukuran buahnya makin besar, terus habis itu warna buahnya juga mempengaruhi detail-detail buah itu, khususnya manggis ya. Daunnya daun di atas buahnya itu harus 4 warna hijau, hijaunya hijau terang gitu ya. Terus harus ada marking warna merah di daunnya. Ya kalau ke China itu syaratnya harus punya perusahaan packing house. Jadi kayak contoh saya ini ya, kalau mau ekspor buah manggis, berarti saya kerjasamanya sama supplier saya itu adalah bukan si orang yang jualan buah manggisnya, tapi adalah perusahaan atau PT atau CV yang terdaftar sebagai perusahaan packing house. Jadi dia tuh bersihin buahnya sekaligus packing yang siap dikirim. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar sebagai packing house, itu sudah terdaftar di Kementerian Perdagangannya atau Kementerian Pertaniannya di Cina. Jadi kayak contoh buah manggis itu ya, khususnya buah manggis, buah nangga, itu kalau mau ekspor ke Cina khususnya itu harus pakai perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan packing house. Saat ini itu sekitar ada 70 lebih kayaknya, 75 kalau nggak salah perusahaan packing house di Indonesia, khusus buah manggis dan buah naga, terutama khusus buah manggis ya. Itu jadi daftar itu tuh sudah ada di Cina. Jadi kalau orang Cina yang mau import buah manggis di Indonesia, dia pasti akan tanya sama kita, perusahaanmu terdaftar atas nama siapa packing house-nya gitu. Nah, saya nggak bisa tuh pakai CV-nya saya, karena CV-nya saya kan bukan terdaftar sebagai perusahaan si packing house-nya yang membersihkan sampai bersih buahnya itu ya sesuai standar ekspornya, terus habis itu sampai packingannya. Kan saya nggak punya perusahaan packing house itu gitu. Jadi saya pakai nama PT atau CV si packing house yang sudah terdaftar sebagai perusahaan packing house yang dimilikin sama kementeriannya si China. Jadi basically kita kayak kalau di CV-nya Koko itu kita nggak perlu cari lagi dong, kayak everything is udah supported gitu kan? Iya, jadi intinya gini. Tapi mungkin detailnya nanti terakhir ya. Sure. Gambarannya gini, sebenarnya hari ini tuh pengen ngebuka teman-teman pengetahuan dulu tentang ekspor gitu ya, terus prosesnya seperti apa gitu. Nanti juga kan nanti teman-teman ada yang nanya. Nanti mungkin dari saya tuh dari CV-nya saya, karena gini, pengekspor di Indonesia tuh kan yang PT sama CV kan banyak banget. Saya sebenarnya tuh kalau mengajak teman-teman PT sama CV lain, terus yang produk yang mereka ekspor itu beda dari saya tuh banyak banget teman-teman di komunitas itu. Cuman saya ada ngomong juga sih, sempat beberapa kali di event clubhouse di komunitas ekspor, kadang-kadang terus di grup WhatsApp gitu kita punya. Saya sempat cerita juga soal event hari ini. Cuman saya belum ngajak ke teman-teman para pengekspor itu karena tujuannya ini kayak pilot project sebenarnya. Kan saya belum tahu nih apakah pilot project ini mulus nggak jalannya gitu, bisa beneran berhasil nggak gitu loh. Nanti kalau saya cuman janji sama teman-teman para pengekspor yang di Indonesia, saya bilang kalau misalnya ada pilot project satu aja, minimal satu pengiriman aja dari pilot project yang joinan atau kolaborasi sama teman-teman mahasiswa di Cina ini, ada satu pengiriman aja, saya pasti nanti akan kenalkan. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir, jadi nggak akan terikat sama saya juga gitu loh. Nanti kalaupun kepengen coba barang komoditas lain itu banyak banget. Selain yang kayak kalau saya kan fokusnya sekarang ada lidi, sapu lidi itu, terus habis itu coco fiber, coco peat sama manggis. Nah, mungkin kayak lidi itu marketnya bukan di Cina. Yang besar yang saya pegang itu untuk market di Cina yang coco fiber sama manggis itu. Gitu. Jadi ada beberapa komoditas yang marketnya memang besarnya bukan target marketnya di Cina gitu. Tapi ada banyak selain yang produk yang saya pegang,
yang saya fokusin itu banyak banget yang marketnya di Cina. Jadi jangan khawatir teman-teman nanti ngelihatnya, wah ini cuman Coco Fiber sama Manggis doang gitu. Banyak banget produk lain di luar itu yang marketnya besar juga di Cina. Oke, Kak Kris, ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya kayak jujur dari saya sendiri juga, tapi teman-teman juga ada yang tanya nih. Rintangan apa aja sih yang dihadapi oleh eksportir dan gimana sih Kak Kris mengatasinya? Rintangannya gini, ya ini salah satunya sebenarnya saya ngajak teman-teman di China nih karena saya ngelihat saya nemuin kendala sebenarnya untuk market Cina. Kendalanya contohnya apa? Tadi pertanyaannya kan kendala ya, hambatannya ya. Nah, kalau Yes. yang saya alamin nih ya, kalau khususnya untuk market Cina, kan saya juga pernah studi di sana, jadi saya tahu banget bahwa di Cina tuh kan eksklusif banget ya, sosial media kan nggak, mereka punya sendiri kan. Yes, yes. Nah, mungkin di sini udah pasti tahu lah ya, dari zaman saya tuh tahun 2002, kita nggak bisa buka Facebook, Instagram, YouTube, Google bahkan kan. Mereka kan punya, Betul. kalau Google tuh di sana apa? Weibo ya kalau nggak salah ya. Google ada Weibo Paitu, ya. Weibo itu lebih kayak Ya, Baidu Instagramnya. Weibo. Mm-mm. Nah, saya waktu mau targetin, jadi gini, saya buat website nih, Mm-mm. saya mau targetin misalnya ke China. Saya kan mau ngiklan nih ibaratnya ke Facebook. Kalau negara lain di luar China yang nggak ngeblokir Facebook dan lain-lain, saya mungkin bisa ngiklan ke negara itu, ngiklanin websitenya, website produknya itu. Nah, tapi kalau ke Cina ini kan kita mau iklan di Facebook nggak bisa, Instagram nggak bisa. Saya terus terang sempat kontak sama kantornya, tadi apa selain Weibo, Baidu. Saya sempat Ya, kontak sama Paitu. kantor Baidu. Jadi ternyata Mm-mm. Baidu itu sempat punya kantor di, bahkan sampai sekarang PT-nya masih ada, PT Baidu Digital Indonesia kalau nggak salah namanya. Ada kantornya di Indonesia kayak ibaratnya kayak kantor Google gitu loh. Tapi ini kantor Baidu di Jakarta ada. Saya sempat kontak terus terang waktu itu karena kesulitan kan mau ngiklan ke market Cina, Mm. Instagram nggak bisa, Facebook nggak bisa gitu ya, Google juga pakai Google AdWords nggak bisa gitu kan. Oke. Jadi saya sempat cari tahu tuh, oh ternyata ada Baidu nih bisa gitu. Terus ketemu kantornya, ternyata kantornya ini yang di Indonesia itu udah nggak beroperasional. Jadi mereka juga udah tidak menerima eh, kalau orang yang mau beriklan di Baidu, terutama untuk market luar. Jadi yang mereka cuma bisa terima tuh yang ada di Cina, yang mau ngiklan di Yes, kalau ke Cinanya. domestik ya. Betul. Itu mereka Oke. eksklusif banget gitu. Itu salah satu contoh kendala sih. Jadi sebenarnya kayak mengajak kolaborasi ini bukan dari sisi itunya juga ya. Karena saya nemuin kayaknya bisa nih teman-teman yang di Cina. Makanya tadi kan saya bilang nanti kalau di akhir saya mau masukin ke grup itu. Nanti kita diskusi nih soal Coco Fiber atau Manggisnya gimana. Terus cara kerjanya nanti gimana gitu. Terus pembagian hasilnya seperti apa. Karena saya nemuin itu tadi ada celah, ibaratnya ada gap di antara mau sudah punya barangnya nih, China-nya marketnya udah ada nih besar gitu loh. Tapi kita nggak bisa jualan, nggak bisa mempertemukan si yang butuh barangnya sama kita yang sebagai punya barang gitu loh. Karena kita mau ngiklan nggak bisa gitu loh. Oke, so Jadi it's like sebagai more perwakilan lah marketing ya. ibaratnya teman-teman Mm. di situ. Oke. Oke, thank you kok Chris. Terus ini cukup kayak bagian inti dari pembicaraan kita, bagaimana flowchart kegiatan ekspor. Boleh nggak kok Chris untuk kita dijelasin ke kita semua? Oke, gambarannya gini ya. Kalau misalnya eh, kayak kelapa, kelapa itu kan dari satu butir. Sebentar, bisa share screen nggak ya? Mungkin Aku teman-teman media boleh membantu operator. ada fotonya sih. Bisa, bisa. Oke, kok Chris bisa share screen sekarang. Ini udah langsung ya. Yes. Biar sebentar. Nah ini. Kelihatan nggak di layar? Terlihat. Ya. Kalau tadi kan contohnya satu buah kelapa tuh. Sebenarnya ini salah satu contoh yang paling banyak turunannya sih memang. Turunan hasilnya. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman lihat yang di layar ini cuma dari satu buah kelapa. Bisa menghasilkan segini banyak produk. Jadi dari satu buah kelapa itu, kalau RBD CNO itu coconut oil.
Kalau virgin coconut oil itu kan dia lebih pure ya. Kalau RBDCNO itu biasanya jadi minyak goreng biasanya, minyak goreng kelapa. Terus ada coconut sugar, ada gula kelapa kan. Kalau desiccated coconut itu sebutannya apa ya Indonesia? Kayak tepung kelapa, tepung apa serbuknya. Jadi kelapa, dagingnya kelapa itu yang kering diolah lagi pakai mesin, jadi kayak bubuk gitu. Ada juga yang bentuknya kayak apa ya? Kayak serpihan, nggak bubuk. Itu desiccated coconut. Terus kopra itu kan dagingnya kelapa. Kopra ini aja ada kebagi dua lagi, ada kopra hitam sama kopra putih. Dan marketnya juga beda-beda. Kopra hitam tuh market besarnya di mana, kopra putih itu market besarnya di negara mana. Terus yang lumayan banyak para pengekspor itu ibaratnya dapat duit besar banget itu dari ini, coconut charcoal atau biasanya coconut briquette orang sebutnya. Kalau teman-teman lihat kotak-kotak itu apa itu gitu ya? Itu dari arangnya kelapa ibaratnya dibakar terus dijadiin kayak kotak-kotak itu sebenarnya fungsinya kalau teman-teman tahu di negara Uni Emirat Arab sana, di negara Arab sana itu biasanya mereka pakai buat sisa itu tahu. Sisa yang kayak rokok itu di restoran-restoran Arab kan biasanya ada disediain kayak sisa itu yang dihirup. Nah, itu pembakarnya pakai ini briquette ini atau coconut charcoal ini yang bentuknya kotak-kotak. Jadi dibakar pakai api. Ibaratnya itu kayak koreknya gitu loh. Itu yang hitam-hitam itu kalau dikasih api dia udah langsung kayak membara. Jadi kayak kita mau apa manasin makanan kalau di panci kan biasanya ada yang pakai spiritus ya cairan. Nah ini dia pakai coconut charcoal buat sisa. Jadi yang kayak orang mau pakai buat ngerokok itu loh. Kalau di negara Arab ini pasarnya besar banget dan ini nilainya aja satu kontainer itu bisa MM-an satu kontainer nilai omsetnya ya satu kontainer aja. Ini cukup besar tapi sekarang ini tuh lagi masuk kategori dangerous good. Jadi dia pengirimannya terakhir itu dari Indonesia teman-teman yang ibaratnya main di briket ini ya, itu mereka diharuskan kirim pakai kontainer tapi kontainer yang bentuknya river container atau kayak ada kulkas ada pendinginnya. Karena sempat ada kasus sebenarnya. Jadi ada salah satu pengekspor briket ini sempat ada kejadian kayaknya tahun ini deh apa akhir tahun lalu gitu. Sempat ada kejadian si briket ini di tengah perjalanan kapalnya lagi berangkat kebakar jadi kontainernya saking panasnya. Dia ini kan masuk Oke. dangerous good kan. Jadi mungkin saking panasnya di perjalanan itu kan kontainer itu kan beda-beda suhunya kan bisa beda ya di perjalanan. Yes. Jadi sempat ada satu kejadian kebakar. Jadi ini tuh terus terang juga jadi apa ya? Jadi masalah karena jadinya ada beberapa negara yang tadinya lumayan banyak itu ekspor import briket ini dari Indonesia jadinya kayak ibaratnya dalam tanda kutip nge-blacklist gitu loh. Yes. Mikirnya kan kita ekspornya jadi nggak aman gitu loh. Ekspor briketnya, wah ini Indonesia ekspornya asal-asalan nih, sampai ada kejadian kebakaran itu gitu loh. Gitu. Tapi katanya lagi sih ini udah menjelang akhir tahun, kemungkinan nanti udah nggak perlu pakai kayak river container itu. Oh, Terus Kak kayak Kris, coco fiber sorry. itu. Ini kan kita ngomongin tentang flowchart kegiatan ekspornya nih. Apakah yang kayak apa turunan dari kelapa ini adalah termasuk dalam flowchartnya kegiatan ekspor ya? Ya, jadi maksudnya tadi kan dari satu buah kelapa, aku mau jelasin dari ujung hulunya dulu. Oke, Kalau sure. di kelapa itu banyak turunannya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, nggak mungkin satu petani itu dia memproduksi semua barang ini, walaupun dia punya kelapanya. Nah, jadi kita tuh kontaknya misalnya gini, kalau kita mau ekspor coco fiber, berarti kita harus cari bukan si pemilik kelapanya, tapi kan urutan pertama tuh yang punya kelapanya, Mm, yang punya ibaratnya sampah kelapanya lah ibaratnya gitu ya, yang mm. udah nggak kepake. Tapi orang yang punya sampah kelapa ini dia nggak bisa menghasilkan produk turunan ini tadi. Berarti kita connect-nya, flow-nya adalah flow chart-nya berarti urutannya dari kita bukan hubungin si pemilik kelapa tuanya, tapi kita hubungin produk yang kita mau ekspor tuh apa. Contohnya coco fiber tadi saya bilang. Berarti kita cari nih
si pabrik-pabrik kecil atau home industry yang dia memang memproduksi si batok kelapa yang sudah tua itu, tapi dia produksi coco fiber. Atau misalnya gini, kalau RBD CNO itu biasanya nggak pabrik kecil ya, pabrik besar biasanya. Dia memproduksi pakai mesin yang cukup besar, dipres terus ada tekanannya, itu akan menghasilkan RBD CNO. Nah, kita kontaknya berarti bukan ke si petaninya. Berarti urutannya kita nggak bisa tuh hubungin si pemilik kelapanya, kita hubungin si pemilik pabrik RBD CNO-nya. Kalau saya kan berarti karena coco fiber berarti saya nyari itu pabrik-pabrik yang memproduksi coco fiber, bukan CNO, karena beda orangnya yang memproduksi. Walaupun barang aslinya asalnya sama kelapa, tapi kita hubunginya orangnya berbeda gitu. Jadi kita tuh bukan langsung ke petaninya langsung ibaratnya gitu, tapi kita hubungin si yang memproduksi barang ini gitu. Nah, setelah kita ketemu, dari kita ketemu supplier, berarti kan urutan berikutnya kita mempertemukan si barang itu dengan si buyer. Atau negara-negara mana nih, kayak contohnya coco fiber itu sebenarnya target marketnya bukan cuma di China, ada kayak Korea, Jepang, itu juga salah satu market yang besar untuk coco fiber. Mempertemukannya gimana? Berarti kan kita sudah punya supply tadi ini, kita ketemu sama suppliernya yang pabrik yang coco fiber. Tapi sebagai pengekspor, saran saya jangan cuman temuin satu pabrik. Jadi kita nih misalnya kayak saya coco fiber, saya nggak kalau bisa jangan cuma pegang satu supplier coco fiber aja, jangan pegang cuma satu pabrik. Kenapa nggak disarankan tidak pegang satu pabrik? Karena kita jadi tidak punya pembanding. Kan harga tiap pabrik bisa beda-beda. Nah, kita kan nanti ujungnya kan akan menentukan harga jual ke si buyer. Tapi kalau kita cuma pegang satu pabrik, kita nggak punya pembanding lainnya. Terus yang kedua, contoh, kalau kita cuma pegang satu pabrik, kalau ada permintaan misalnya dari China nih, dia minta kayak coco fiber itu sebenarnya di China, kebutuhan di China itu satu hari ya, bukan satu bulan lagi, satu hari itu adalah 6.000 ton. 6.000 ton coco fiber di China. Nah, itu kan kita, misal dari satu buyer aja, satu pembeli, misalnya dia minta gini, satu bulan kirim 10 kontainer. Satu kontainer itu coco fiber sekitar 20 sampai 25 ton ya kalau nggak salah. Satu kontainer ya, beratnya itu sekitar 20-an ton lah. Anggap aja 20 ton ya. Kalau 10 kontainer, berarti kan dikali 10 tuh, 10 kali 20. Udah berapa ton itu kan gitu. Nah, kapasitas produksi si satu pabrik ini kan belum tentu bisa memenuhi si satu buyer ini. Itu tadi makanya kita perlu lebih dari satu supplier, supaya pada saat dari satu buyer aja kalau permintaannya banyak, kita bisa menuhin tuh dia punya supply. Karena kita harus tanya si pabrik A, dia satu bulan cuma sanggup produksi satu kontainer misalnya. Supplier atau pabrik B, dia satu bulan produksinya lebih banyak, dia bisa menghasilkan 2 kontainer satu bulan. Nah, berarti kan kita tinggal gabungkan itu kan, gitu. Itu salah satu contoh sih. Nah, ujungnya ya pakai website. Jadi prosesnya kan dari kita nyari supplier dulu, nemu supplier, kita kuasain produknya, terus bikin website, baru kita pasarkan ke pembelinya, memperkenalkan pembeli. Sebenarnya flowchart-nya cukup jelas ya ternyata. Ya, jadi nggak seambigu itu, iya. Ya, nggak terlalu panjang, tapi sebenarnya proses di dalamnya ini yang teman-teman harus kuasain. Kalau misalnya nanti satu saat teman-teman kan juga mungkin belajar dari kayak misalnya pengalaman nanti yang di sini misalnya ada tahu prosesnya gitu ya. Kan nggak menutup kemungkinan nanti teman-teman yang di sini tuh entah nanti pas balik ke Indo atau punya cara sendiri bikin PT atau CV sendiri kan, kenapa enggak gitu loh. Semakin banyak orang yang ekspor kan devisa negara kan makin banyak yang masuk gitu loh. Cuman ya itu tadi harus dikuasain produknya dulu. Banyak terutama anak-anak muda tuh yang baru pemula, mereka itu kebanyakan karena tergiur sama nilai barangnya, kayak contoh tadi, oh lagi rame si briket nih, semuanya
ada fokus ke briket. Jadi nyari pabriknya tuh briket semua tuh. 10-20 Oke. orang nyarinya produknya briket. Padahal banyak produk lain gitu yang bisa difokusin. Jadi sebenarnya Hmm. paling penting itu kuasain produknya dulu, supaya pada saat kita jualan, kita ini kan bukan pabrik, bukan yang memproduksi. Jadi Yes. gimana caranya kita sebagai yang punya PT atau sebagai pengekspornya, kita juga harus menguasain produknya. Jangan sampai nanti si buyer nanya, kayak fiber, itu tingkat pH-nya berapa? Mesh-nya berapa? Atau tingkat kekotorannya, itu ada ukuran-ukurannya. Jadi setiap item itu harus kita kuasain. Makanya kalau teman-teman lihat kenapa tadi saya bilang, kok kenapa nggak sekalian dikerjain aja semuanya, RBDCNO, coconut oil, desiccated coconut gitu ya. Kok saya cuma ambil produk turunan kelapa cuma beberapa, karena ya itu tadi nggak mau pecah terlalu banyak fokus, karena kita kuasain dulu satu produk itu lebih bagus. eh, dari satu produk aja ya, itu sebenarnya dari satu negara itu kita bisa sampai ketemu banyak pembeli sebenarnya gitu. Jadi intinya kuasain produk, supplier lah ibaratnya. Supply itu paling penting harus dikuasain, sama knowledge produk untuk awal. Oke. Oke, so teman-teman kayak gitu ya flowchart-nya. Untuk mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa masuk nih ke grup WeChat-nya yang dibuat oleh CV Global Equity Sinergi. Oke, teman-teman, ada satu nih pertanyaan terakhir nih buat dari saya ya. Habis ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, jangan lupa untuk langsung chat di chat box. Oke, untuk Pak Kris, pertanyaan terakhir ya, last but not least, strategi Ya, pemasaran. Tadi kan sempat kayak rintangannya termasuk dalam pemasaran kan. ya. Strategi pemasaran seperti apa nih yang perlu dilakukan eksportir seperti kita-kita ini agar dapat memperluas pasar ekspor gitu. Mungkin bisa di breakdown lagi. Tadi sempat diomongin dikit ya, kayak seperti apa strateginya, tapi kayak bentar doang. Boleh nggak, Bu Kris, untuk di Boleh, boleh. breakdown lagi nih? Ini umum aja ya, nanti baru kita Mm-mm. beralih ke Cina. Kan kalau ke China kan kita nggak bisa tuh pakai kayak Facebook. Jadi sebenarnya contoh-contoh kecil kalau cara gratisan tuh sebenarnya kalau di Facebook itu banyak sekali grup-grup ekspor impor dari berbagai negara yang jumlah membernya tuh puluhan ribu, sampai ada yang mungkin ratusan ribu juga gitu loh. Wow. Dan grupnya tuh banyak, bukan cuma satu gitu loh. Itu contoh aja di Facebook. Itu cara gratisan. Jadi kita bisa masuk ke grup-grup itu, atau misalnya kita target kayak misalnya buah, cari itu grup-grup fruit and vegetable misalnya gitu. Kalau kayak briquette itu ada lagi grupnya sendiri itu, briquette coconut charcoal. Cari di search gitu, biasanya ketemu, kita masuk. Biasanya kadang-kadang ada yang open kan grupnya, tinggal masuk. Ada juga yang butuh approval gitu. Itu cara-cara gratisan lah. Tapi paling penting tadi, pokoknya kunci utama ekspor itu ya, dari pengalaman saya gitu ya, saya ngelihat kuncinya tuh memang kita harus kuasain si supply-nya dulu. Supply sama knowledge produknya. Jadi jangan sampai kita tuh serakah mau ngambil banyak-banyak komoditas atau barang yang diekspor, tapi nggak ada satupun akhirnya yang kita kuasain gitu loh. Jadinya kan nggak Hmm. ketemu pembeli-pembelinya, karena pembelinya RBD CNO misalnya nanya sama kita, kita ngejelasinnya cuma bisa setengah-setengah pas dia tanya gitu ya. Oke. Itu pasti udah ditinggal sama dia. Terus virgin coconut oil dia nanya, itu sama kayak misalnya kita masuk grup-grup, biasanya kalau kita posting di Hmm. grup Facebook misalnya ya, posting gambar gitu ya sama keterangan, biasanya mereka tuh kan komen tuh kalau yang tertarik. Hmm. Kalau kita ada kasih kontak WhatsApp kita, dia biasanya akan ngeklik langsung tuh kontak ke WhatsApp kita. Nah, salah satu cara juga setelah kita ketemu supply dan sudah kita kuasain produknya, salah satu cara ibaratnya dalam tanda kutip ya, toko kita atau kalau di China itu apa, Alibaba ya, marketplace-nya Yes. kita itu adalah website sebenarnya. Hmm. Terus Oke. pasti biasanya ada yang nanya, wah aku nggak jago bikin website. Sekarang udah banyak banget kan yang eh, kita bisa bayar bikin website kalau kita mau mau keluar modal lebih. Tapi kalaupun mau cara gratisnya tinggal belajar aja di YouTube gitu. Saya punya website juga bikinnya pakai blog kok, bentuknya blog WordPress gitu. Oke. Oke. Tampilannya seperti website. Nah, itu terus diiklankan gitu. Terus kalau kayak yang ke China, saya terus terang baru ketemu ternyata ada sosial media lain yang tidak diblok di China. Itu salah satunya LinkedIn. LinkedIn. Yes. Ya, LinkedIn itu ternyata tidak diblok sama China ternyata. Jadi itu malah di situ kita bisa ketemu company-company biasanya, Hmm. perusahaan-perusahaan, karena kan banyak mereka kan biasanya buka lowongan apa segala macam kan. Jadi di situ justru kita bisa ketemu lebih banyak pembeli-pembeli yang serius biasanya.
kalau di LinkedIn itu. Oke, oke, oke. Oke, ada lagi, Kok Kris? Itu dulu deh sambil nanti kalau ada yang nanya kan kita bisa sambil ingat kembali. Oke, berarti yang tadi strategi ada Facebook group, kita mungkin bisa masuk ke grup-grup mereka, itu yang gratisan. Lalu ada, kita harus fokus komoditinya ya. Lalu ada LinkedIn ya mungkin. Oke. Ya, Oke, thank you banget Kok Kris. Sebenarnya aku masih ada banyak banget pertanyaan, nggak apa-apa. tapi Aku justru ternyata senang pengen ngebuka pertanyaan supaya jadi kayak diskusi sebenarnya. yes, maksudnya dari saya nih. Dari Oh saya nih ya, sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, tapi ada banyak banget teman-teman yang ingin bertanya langsung sama Kok Kris. ya Ada boleh boleh. ada banyak nih pertanyaan di chat box. Jadi kami dari tim panitia sudah memilih setidaknya ada ya beberapa ya yang akan ditanyakan ke Kok Kris. Semoga Kok Kris mau ya jawabin ya. Mau pasti. Oke. Pengetahuan saya juga nggak apa tadi saya bilang kan saya juga bukan yang expert banget gitu loh. Saya juga pemula lah ibaratnya ini sama-sama belajar, cuman karena kebetulan aja saya pernah studi di Cina, jadi saya tahu tuh celahnya di mana yang untuk bisa ibaratnya bisa dikerjakan bareng-bareng nih sama teman-teman di sini gitu. Oke, oke. Kok Kris mungkin boleh di stop share dulu mungkin biar kita Ya, bisa lihat mukanya Kok Kris lebih gede. stop share, oke. Oke, ya akhirnya bisa lihatnya mukanya gede nih. Oke, kok pertanyaan-pertanyaan pertama nih ada dari Michael Ivan Putra Wardita. Bagaimana mengetahui buyer serius sama penipu? Dan bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya penipuan buyer? Ini kan pasti kayak semuanya takut nih ya kalau ditipu nih. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah jalanin ekspor, itu akan tahu ada banyak sekali jenis pembayaran yang disarankan untuk ekspor pemula itu ada dua. Satu, TT atau transfer, tulisannya T gitu ya, telegraphic transfer, itu dia transfer langsung ke rekening. Ada yang namanya LC, letter of credit. Itu istilahnya begini, kalau teman-teman transaksi kayak di marketplace kayak Tokopedia atau Shopee, itu kan kita beli sama tokonya, tapi uang kita kan nggak langsung di-store ke tokonya. Tapi uangnya kan masuk ke Shopee-nya dulu atau ke Tokopedia-nya dulu. Yes. Baru nanti barang pas sudah kita sampai, baru uang itu akan di-store ke si penjualnya. Nggak langsung di-store. Nah, LC itu kurang lebih seperti itu. Jadi, cuman bentuknya kredit. Jadi, LC itu juga jenisnya banyak. Nah, yang disarankan itu adalah LC irrecoverable at site. Maksudnya gimana? LC ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jadi kalau misalnya si buyer yang nakalan, dia nggak bisa tuh membatalkan uang yang sudah masuk ke bank. Jadi LC itu gini, kita di Indonesia misalnya punya bank BCA misalnya nih. Nah, si pembeli di luar, di Amerika misalnya, punya Bank of America. LC itu pada saat kita transaksi, kalau kita pakai jenis pembayaran LC, si buyer itu akan ngomong ke Bank of America nerbitin LC namanya, Letter of Credit. Nah, si Bank of America inilah sebagai penjamin. Dia akan ngasih tahu tuh nanti sama Bank BCA. Bank BCA kasih tahu nih sama si CV ini yang di Indonesia atau PT ini. Kalau ada kalau bayarnya dia yang di Amerika ini sudah store uang nih ke aku, katanya gitu loh. Jadi antar banknya dia akan komunikasi. Dia akan ngasih tahu uangnya udah masuk ya di Bank of America, tapi dia nggak bisa cairin langsung. Tapi sudah dipegang sama Bank of America. Jadi mereka dua bank ini sebagai ibaratnya penjamin gitu. Uang itu ditahan dulu. Nah, nanti sesuai perjanjian tuh, kalau LC irrecoverable at site misalnya, si buyer itu perjanjiannya bayar DP 50%, terus DP sisanya dibayar pada saat staffing atau pada saat hari H pengiriman. Berarti pada saat hari H pengiriman, LC itu ada yang namanya LC itu kan satu surat ya. Yes. Ada keluar satu surat namanya LC itu kan berhubungan sama bank ya. Tapi kalau pada saat pengiriman itu ada namanya bill of lading. Jadi surat kayak nomor resi gitu loh. Kayak resi pengiriman yang mana itu setiap satu kontainer itu cuman punya satu BL atau bill of lading.
Jadi itu tidak bisa dipalsukan. Jadi even di foto atau di scan sekalipun itu tidak bisa dipalsukan karena dia udah ada unique number-nya. Gemboknya di dalam kontainer itu ada segelnya kan biasanya. Kalau kita pada Yes. menutup kontainer dia ada segel, itu kan nggak bisa dibuka lagi. Segelnya tuh ada nomornya. Nah, nomornya itu akan ada di bill of lading-nya itu. Jadi si buyer ini kalau perjanjiannya pakai pembayaran LC tadi, si bank itu kan akan nahan nih Hmm. uangnya. Dia akan ngasih tahu ke BCA, uangnya udah masuk nih. Nah, si BCA akan ngasih tahu ke kita sebagai penjual. Oke. Bayarmu sudah store nih di Bank of America gitu, uangnya udah masuk nih. Nah, proseslah kita di Indonesia. Proses produksi misalnya. Kalau misalnya dia bilang DP kan 50%. Hmm. Jadi udah ada ibaratnya udah ada jaminan nih 50% udah masuk uangnya. Yes. Kita bisa kontak tuh si pabrik. Pabrik produksi nih pesanan misalnya 1 kontainer. Udah DP-nya udah masuk. Tapi kita tergantung perjanjian ya sama si supplier. Kadang tuh ada supplier atau pabrik yang dia minta kita bayar di depan 100%. Berarti Hmm. kan ada selisih. Kita belum terima uang dari buyer, sementara si pemilik pabrik kan minta bayar 100%. Nah, kalau cara Yes. seperti itu negosiasi kita sama si supplier dari awal. Makanya waktu kita terjun ke pabrik, belajar soal barangnya itu juga kita harus deal-dealan sama si supplier atau pabriknya bahwa jangan sampai si buyer maunya bayarnya 50-50 DP dulu baru dilunasin gitu ya pada saat staffing. Sementara si pabrik dia nggak mau produksi nih kalau belum dibayar 100% gitu loh. Kan nggak ketemu jadinya. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa ketemu caranya si buyer, cara Hmm. pembayarannya sama cara si supplier ini match kalau bisa. Kalau si bayarnya bayar 50% dulu DP, kita bisa komunikasiin tuh sama si supplier mau nggak kalau kita bayar dulu 50% misalnya gitu. Oke. So, Nanti jadi tetap kayak ada yang untuk hambat. Kenapa? mengetahui buyer serius sama penipu, kita bisa lihat langsung dari kayak dia bayar atau enggak gitu kah? Ya, pokoknya kuncinya gini, cara pembayaran, Hmm. eh, kalau teman-teman mau catat, itu yang paling disarankan itu TT atau transfer, karena itu langsung masuk ke rekening, tanpa sistem LC tadi. Kalau Hmm. LC kan ada 2 bank nih yang terkait, yang sebagai penjamin gitu. TT itu paling aman lah ibaratnya, dia transfer dulu. Tapi memang untuk situasi sulit kayak sekarang, pandemi, itu jarang buyer itu yang ada lah kita bisa ketemu, tapi jarang kita bisa ketemu buyer tuh yang mau bayar 100% di depan. Biasanya tuh TT Yes. pun dia transfer dulu 50%, bukan LC ya, tapi benar-benar masuk uangnya 50%. Kalau tadi LC kan ditahan nama bank, uang Hmm. 50%-nya. Nah, kalau transfer nih, misalnya kita bilang TT 50% down payment, dia bahkan bayar 50% di depan. Nah, si TT ini kan amannya kalau kita bisa bayar ke si pabrik untuk dia produksi dulu barangnya. Kalau si pabriknya nggak cocok sama cara pembayaran kita, mau kita ketemu buyer pembeli berapa kontainer pun kalau si pabriknya nggak mau produksi kan kita nggak bisa kirim barangnya. Iya, iya. Yang mau produksi kan dia barangnya. Hmm. Gitu. Nah, jadi kalau mau yang aman pilih yang TT atau kalaupun LC namanya LC irrevocable at site. Jadi dia tidak bisa membatalkan salah satu pihak gitu. Tidak bisa Oke. dibatalkan secara sepihak ibaratnya. Tapi paling aman itu adalah yang Titi. TT. Terus Hmm. kalau tadi ditanya tipsnya apa kalau mau tahu yang bohong sama enggak? Hmm. Ini contoh aja ya. Beberapa negara kayak Uni Emirat Arab itu, contohnya Dubai, itu kebanyakan mereka tuh kalau masuk ke kita pasti minta pembayaran namanya CAD. Adi. CAD itu mereka terima dokumen baru mereka bisa rilis uangnya. Jadi ibaratnya kayak terima BL-nya dulu baru mereka transfer. Lah kalau mereka udah terima BL-nya kan mereka bisa rilis barangnya kalau udah nyampe di negaranya. Sedangkan Hmm. BL itu adalah kunci mereka buat buka kontainernya. Jadi kalau kayak TT misalnya mereka udah transfer nih. Kalau dia mau nakalan, ya kita tahan aja BL-nya. Kita nggak usah kirim dulu. Kapalnya udah berangkat, kalaupun sudah sampai di negaranya dia nggak akan bisa buka kontainernya kalau nggak ada BL-nya itu. BL yang asli. Hmm. Jadi BL itu eh, waktu staffing kan kita dikasih tuh sama pihak Hmm. forwarder sesuai sama segel kontainernya itu. Caranya adalah gini, paling aman kalau mau sistem pembayaran tadi kan kalau TT kalau nggak ada yang mau 100% di depan, pilih aja DP 50% dulu, dia transfer, terus 50%-nya jangan mau
dibayar setelah barang itu dikirim. Jadi minta pada Hmm. saat hari H staffing kan proses kita naikin barang ke kontainer kan pada saat hari H itu. Yes. Mau masukin ke kontainer. Nah, pada saat hari H itu pas tutup kontainer kan digembok itu ada segelnya. Terus ada BL-nya. Kita foto BL-nya sama foto BL-nya kita kirim tuh ke si buyernya. Ini barangmu. Malah kalau lebih bagus sebelum tutup kontainer kita udah video tuh prosesnya dia. Tinggal ngechat atau kirim email gitu ya. Ini barangmu udah di stuffing nih ya, udah diproses gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal foto BL-nya kasih ke dia, barangmu sudah selesai di stuffing, tolong selesaikan proses pembayarannya. Nah, kita jangan kirim dulu tuh si BL. Jadi Oke, pegangan kita. Karena gini, dia transfer pun dari luar negeri itu kan nggak langsung detik itu masuk di rekening. Kalau betul. dari beda negara kan ada proses. Kadang tuh bisa beda beda negara beda ini ya, beda hari ya. Kadang ada rata-rata 2 sampai 5 hari lah. Tapi biasanya rata-rata cepat sih, 2 sampai 3 hari lah. Nah, di proses 2-3 hari itu, selama uang itu dia bilang dia udah ngasih buktinya nih, bukti transfer. Sudah saya transfer ya. Dia kasih lihat buktinya. Kita jangan langsung kirim BL-nya. Hmm. Tunggu sampai uang itu benar-benar masuk ke rekening kita. Baru kita kirim BL-nya. Karena kan toh kapalnya kan nggak langsung nyampe 2-3 hari. Iya Jadi sih. ada prosesnya itu. BL-nya itu biasanya dikirim pakai DHL atau FedEx gitu, pakai dokumen. Hmm. Itu ngirim itu. Oke. Mereka nggak akan bisa buka even kita kirim dalam bentuk scan itu nggak bisa. Karena satu kontainer itu satu BL yang asli cuma satu-satunya di dunia. Jadi kamu mau, makanya kuncinya jangan ngasih dokumen BL-nya kalau uang kita belum terima. Sesimpel itu sih kalau mau mencegah penipuan. Terus tips lain lagi kayak kalau teman-teman mau tahu di negara itu ini company-nya benar nggak gitu. Di apa pemerintahan Indonesia itu punya perwakilan kan di luar negeri. Ada Dubes, ada Konjen, terus ada lagi ITPC. Di China itu ITPC-nya di Shanghai kalau nggak salah. Oke. ITPC itu kayak perwakilan perdagang Kementerian Perdagangan Indonesia yang ditempatin di berbagai negara, ada lebih dari 100. Itu teman-teman bisa ngecek misalnya data buyer company A nih, dia ada kasih kartu nama atau teman-teman punya kontaknya, namanya, emailnya, nama perusahaannya, misalnya kalau ada jalannya juga ya, nama kantor perusahaannya, itu kita bisa kontak tuh ke ITPC Indonesia yang ada di negara itu. Jadi misalnya Oke. kayak tadi saya bilang kan Dubai itu banyak yang minta sistem pembayaran CAD. Itu biasanya kalau saya pasti udah saya bilang nggak bisa, saya nggak terima sistem pembayaran CAD, udah langsung nolak. Terus kalaupun ada ketemu pembeli, oh dia mau nih pembayaran TP gitu ya. Nah, kita kan takut juga nih dia bermain-main dengan kontrak kontrak ordernya kan. Ada Hmm. pasal-pasal yang dia pleset-plesetin atau apa gitu. Nah, dari awal pada saat kita mau terikat kontrak gitu ya, kita udah minta ITPC misalnya kayak ITPC Dubai. Ada kok, mereka ada nomor WhatsApp-nya kok. Kontak Oh, aja. oke. Biasanya kalau mereka ada kasih kartu nama, saya forward tuh ke ITPC Dubai, Pak. Ini ada data calon buyer, bisa tolong dicek kan nggak ini beneran nggak ya ada company-nya atau scammer gitu. Biasanya di daerah ini nggak, tapi nggak mutlak ya, tapi rata-rata di negara Uni Emirat Arab itu banyak traders juga, jadi Hmm. bukan bukan pembeli langsung ya, jadi dia tuh kayak kita juga traders gitu loh, Yes. dia masukin banyak barang, ibaratnya importir banyak barang dari berbagai negara gitu, Hmm. perusahaan juga, tapi banyak traders saking banyaknya di Uni Emirat Arab sini, banyak mereka tuh yang eh, company-nya tuh scammers ibaratnya. Oke, banyak ya ternyata. Iya, terdaftar tapi scammers. Oke. Tuh, jadi sebenarnya paling tepat ya kalau mau cari cara sederhana, selain kita bisa Google ya, nama perusahaannya dia kan bisa di Google juga tuh. Dicek lah itu websitenya atau apa gitu ya, sudah berdiri berapa lama gitu. Biasanya kalau yang lama-lama tuh aman sih. Kalau apalagi kalau perusahaan itu sudah lebih dari 10 tahun gitu. Biasanya pasti udah Oke. kita ngecek di Google aja ada websitenya gitu ya. Nah, tinggal kita cross check lagi lebih lanjut kontak ke ITPC atau ke Dubes atau konjen yang ada di negara itu, perwakilan Indonesia. Teman-teman jangan khawatir kayak misalnya eh, kayak ke China misalnya gitu ya. Ya kontaknya berarti ke ITPC China. Kalau ITPC China-nya nggak jawab atau lambat jawabnya gitu ya, ya kontak minta bantuan ke konjennya atau ke dubesnya. Mereka pasti punya tim
kayak kalian gini kan di organisasi kan ada tim bagian kewirausahaan. Nah, Betul. di Konjen sama Dubes tuh juga punya tim kayak begitu yang bagian ekonomik gitu loh. Jadi Hmm. mereka bisa bantu juga untuk mengecekkan. Jangan khawatir, karena terutama kayak ITPC ya, itu menurut kita kan ada di komunitas ya. Salah satu Hmm. komunitas, aku ada masuk ke beberapa komunitas ekspor. Salah satunya itu yang ngebentuk adalah mantan duta besarnya Indonesia untuk negara Argentina, Pak Joni Sinaga namanya. Dia tuh ada bikin grup, ada bikin channel juga di Clubhouse khusus bahas ekspor. Itu membernya udah ribuan. Nah, Pak Joni inilah yang ngasih kita ilmu. Kalau dia bilang, kita para pengekspor itu jangan takut kontak ke ITPC gitu loh. Kalau kita butuh, karena itu memang tugasnya mereka, si Oh, ITPC oke. ini. Dia adalah, karena gini, kalau menurut Pak Joni, itu Pak Jokowi itu terus terang di masanya Pak Jokowi ini sudah menegur keras para ITPC perwakilan di berbagai negara ini, Mhm. karena budgetnya negara buat ITPC itu besar banget sebenarnya. Wow, oke. Dana yang udah dikeluarin negara. Jadi adalah tugas mereka bantu kita, para UMKM atau para pengekspor yang mau jualan barangnya ke luar negeri ini. Kan kita kan kadang kita kesusahan gitu loh, nemuin ini beneran nggak ya perusahaannya gitu. Supaya True. memperpendek kemungkinan untuk kita ditipu kan ya tugasnya mereka yang bantu gitu. Jadi mumpung sekarang nih ekspor lagi gila-gilaan nih, gencarin tuh kontak ke ITPC-nya, jangan takut pokoknya. Kadang aja saya juga satu bayar saya tanya, Pak, nggak tolong ya, nggak dibalas-balas gitu. Kontak pagi sampai malam nggak ada jawaban gitu ya. Biasanya bisa sampai 2-3 kali saya ingetin, Pak, udah ada belum ya infonya? Tadi bayar yang saya tanyakan ada ini nggak? Karena kadang-kadang tuh mereka kan juga punya kerjaan lain ya selain ngurusin ini kan di Yes. negara-negaranya itu kan punya tugas kantor lah ibaratnya juga gitu. Terus yang Hmm. nanya pengekspornya bukan cuma saya aja gitu, banyak yang lain juga pada nanya. Kadang-kadang bisa jadi mereka juga lupa gitu. Hmm. Nah, buat teman-teman, Cara-cara tipsnya sih. ya buat teman-teman, kayak berarti jangan sungkan lah untuk tanya IDVC ya. Iya. Oke, sama mungkin kita bisa tanya yang ke Dubes gitu. Oke, teman-teman mengingatkan, ini ada link absensi, kami udah kirim nih di chat box, jadi kalian langsung bisa klik sekarang ya teman-teman kalau bisa, atau nanti benar-benar kayak di akhir acara langsung klik aja, jangan jangan sampai lupa ya. Oke, link absensi ITPC. ini, Sorry, ada yang nanya tuh di chat. Yang betul yang Suryanto Gunawan nulis ITPC tulisannya. oke, yang ITPC teman-teman. Nah, kembali ke sertifikat yang dapat mendapat ini adalah yang udah mengisi yang dapat mendapatkan sertifikat yang udah mengisi absensi ya teman-teman. Oke, jadi jangan lupa untuk absensi. Oh, ada Oke, sertifikatnya ya? iya. Buat buat Ko Kris ada satu pertanyaan lagi yang mungkin kita bisa ambil ya. Iya, boleh. Ini ada banyak banget sih Lebih sebenarnya juga yang nggak tanya. apa-apa sih. Oke, takutnya mengganggu Kak waktunya Ko Kris nih. Ini Enggak. ada Saya banyak waktu kok. pertanyaan dari Evelyn Margaret Wono. Kalau ingin mencari supplier, perlu datang ke daerah-daerah atau ada rekomendasi web nih? Tadi ada banyak banget yang tanya kayak rekomendasi web nih. Oh, supplier ya. Berarti berhubungan sama supplier ya pertanyaannya. Hmm. Kalau supplier, saran saya ya gunakan Google. Jadi misal nih kayak eh, gula kelapa misalnya atau desiccated coconut, ketik aja desiccated coconut apa pabrik desiccated coconut gitu. Kalau misalnya teman-teman di Jakarta cari aja eh, pabrik desiccated coconut Jabodetabek misalnya gitu. Nanti biasanya kan akan keluar tuh. Nah, ada kan nomor teleponnya tuh. Cobalah kalau misalnya nggak ada yang nomor telepon keluarnya website tuh. Cari di websitenya kan ada kontak asnya itu. Kalau ada Yes. kontaknya atau ada nomor telepon lokal, telepon kalau misalnya yang di Indonesia gitu. Nah, tadi sebenarnya juga tujuan saya kayak kontak ke teman-teman yang di sini tuh kurang lebih seperti itu. Kan kalau itu tadi bicara masalah supplier ya, kita bisa Google gitu ya. Cari pakai kata kunci produknya, terus kotaknya gitu ya, kalau mau cari pabrik atau supplier. Nah, Yes. kalau yang ke teman-teman yang di China ini, yang saya tadi bilang ada kendala, itu salah satunya gini. Kita di Indonesia ini kalau untuk market ke Cina, biasa kalau Mhm. kita Google, kita nih biasanya bisa ketemu nih, ada database ekspor impor Indonesia gitu ya. Kita ketemu nih, produk manggis misalnya, pengimpornya di Cina perusahaannya namanya apa gitu. Ada itu tabelnya biasanya. Ada kita biasanya bisa dapat datanya. Tapi
kesulitannya aja adalah kalau kita searching nama perusahaannya itu di Google, nggak akan keluar websitenya. Jarang banget, ada mungkin beberapa yang keluar, itu pun kadang-kadang nggak ada kontaknya gitu. I Atau yang sering see. kali, kalau untuk perusahaan di Cina ya, yang sering saya temuin, kalau kita Google nama perusahaannya itu, yang akan keluar di kolom pencarian Google itu adalah website-website yang ngejual database ekspor-impor. Biasanya tuh perusahaan-perusahaan atau company-company yang jual database itu dari India biasanya rata-rata. Jadi website-website yang ditampilkan tuh justru bukan website perusahaannya yang di Cina. Karena kan Oke. di Mhm. Cina dia buat website kan nggak masuk pencariannya Google. Betul, Mau di betul. searching kayak gimana pun nggak Nggak secara kayak keluar SEO sih. ya, ya akan search engine optimization-nya kan nggak connect ke Google dia. Jadi kita Google pun jarang banget lah bisa ketemu data lengkap. Kan yang kita butuhkan tuh sebenarnya email paling tidak, atau Mhm. nomor telepon tuh biasanya kita bisa ketemu lah kalau kita ketemu websitenya, nomor telepon tapi nomor telepon lokal. Jarang kita ketemu kayak nomor WeChat-nya atau nomor WA, kan WA mereka nggak pakai. Kadang-kadang ada beberapa perusahaan tuh yang dia kalau perusahaan ekspor impor, dia punya tuh beberapa orang yang punya nomor WA, tapi mereka biasanya kan nggak online tiap hari ya. Kayak teman-teman di sini juga mungkin kan Betul. kalau mau online kan pakai VPN dulu ya. True. Nah, itu kesulitannya. Jadi sebenarnya penghubungnya teman-teman nih untuk ke akunya ngajaknya tuh nanti bentuknya tuh kurang lebih gambarannya seperti ini. Aku punya nih misalnya database perusahaan-perusahaan yang Cina yang aku selama ini nggak dapet tuh datanya, kontaknya. Nah, nanti di dalam grup itu kan kita diskusi, ini perusahaan buah-buahan di Cina nih, ada datanya nih, boleh nggak kalian bantu ibaratnya searching pakai Weibo atau Baidu misalnya di situ, kalau ketemu. Atau misalnya gini, ada nama perusahaannya misalnya ternyata itu di Guangzhou misalnya. Yang teman-teman di Guangzhou kan, kalau bisa ketemu alamatnya kan, bisa jadi datengin aja ke alamatnya kan. Kita tuh butuh ibaratnya penghubung antara paling tidak kita tuh punya connection dulu gitu loh, nggak harus sampai ketemu meeting deal-dealan gitu. Nanti kalau pada saat proses itu kita sudah bisa, kan dia akan komunikasi tuh sama kita. Kalau Yes. misalnya udah punya kontaknya WeChat misalnya, dapat kontak WeChat-nya yang pihak yang misalnya bagian import berarti kan kalau dari perusahaan di Cina. Mm-mm. Bagian importnya kita punya kontaknya nih, PIC-nya siapa? Kita dapat kontaknya, kan biasa komunikasi dulu nih lewat email, email-emailan dulu, dia tanya harga apa segala macam. Nanti kalau pada saat biasanya kalau si perusahaan itu tertarik dia mau melakukan order atau kontrak order sama kita bisa ajakin kayak begini, Zoom meeting begini. Hmm. Ya, teman-teman nanti yang misalnya contoh kayak Lucia bawa data buyer dari perusahaan A. Ya, perusahaan A itu nanti yang akan ibaratnya Lucia yang bawa nih. Saya udah udah punya daftar. Oh, Lucia bawa data buyer atau kontak buyer dari perusahaan A nih, si Mhm. Lucia yang dapat nih, saya nyatet tuh ibaratnya. Oh, ini udah Yes. pegangannya Lucia nih. Nah, Mm-mm. nanti bentuk kerjasamanya sama cewek saya itu yang ngunci seperti itu. Jadi nanti pada saat misalnya si perusahaan A ini terjadi deal atau transaksi sama perusahaan kita sampai terjadi ekspor, itu dari nilai invoice-nya ada bagi hasil lah. Dari nilai invoice-nya mungkin saya bisa sebutin persenannya antara 2-3%. I Jangan see. teman-teman lihat persenannya kecil ya. Karena nilai ekspor itu satu kontainer minimal tuh udah ratusan juta, bahkan banyak yang nilainya satu kontainer tuh miliaran. Jadi 2-3% aja Mhm. itu nilainya udah lumayan. Apalagi misalnya gini, dari satu buyer, dia kalau Mhm. cocok sama barang kita, dia pertama order satu nih kontainer. Barang itu nyampe, dia lihat kita memang handle barangnya bagus gitu ya, kualitasnya bagus. Dia berikutnya dia bisa keluarkan kontrak order yang panjang. Kayak tadi saya bilang, oh pertama dia order satu kontainer nih. Begitu dia terima barangnya bagus, dia akan kontak kita nih. Oke, aku akan terbitin kontrak order baru ya. Setiap bulan kamu kirimin 5 kontainer. Setiap Oke. bulan sepanjang Setiap tahun. bulan. Wow. Ya, jadi teman-teman udah punya gambaran lah paling enggak. Kalaupun nanti mau jalan sendiri ya ekspor. Sebesar itu memang. Apalagi untuk market Cina. Kenapa aku sampai bela-belain kemarin kontak BPI China karena dapat ide nih. Wah, dulu waktu di China kayaknya ada kayak komunitas pelajar-pelajar di Cina. Cuman mungkin bedanya sekarang teman-teman ini di sini enaknya lebih terorganisir ya. Zamannya aku dulu di Guangzhou itu cuman punya Mhm. Yahoo Groups dulu kita. I Pakai Yahoo see. Groups. Yahoo ya. Oke. Ya, masih belum zaman zaman belum Facebook. Facebook itu masih baru-baru waktu itu.
pakai Yahoo Groups, terus kan dia kan nggak bentuk kayak grup ya, jadi kita komunikasinya tuh kan reply email gitu. Hmm. Terus per satu universitas punya Yahoo Group sendiri, satu Guangzhou dari berbagai universitas di Guangzhou punya Yahoo Group sendiri. Dulu tuh seperti itu. Oke. Jadi Oke. sekarang tuh lebih enak sih sebenarnya. Thank you Kok Kris untuk jawabannya. Tapi ternyata kayak aduh waktu kita kayak tadi panitia udah Iya, pada chat aku kayak so sorry ternyata kayak waktu kita udah iya, iya. udah habis. Oh, tadi So aku ada share ke ini ya, sorry, ke Joan, tadi ada barcode-nya WeChat Group. yes. Yes, Bi- itu yang akan kita munculin Iya, sekarang nih. Bagi teman-teman yang sekarang berada di Tiongkok dan berminat untuk menjadi partner CV Global Infinity Sinergi, boleh banget langsung scan QR Code untuk masuk ke grup WeChat. Di sana kalian bisa berdiskusi langsung sama Kok Kris dan teman-temannya Kok Kris tentang ekspor nih. Jadi kayak please kalian langsung iya. boleh foto dulu atau langsung scan, tapi jangan sia-siakan kesempatan ini ya teman-teman. Iya, nggak ada paksaan ya. Jadi ini sebenarnya, tapi kalau bisa yang emang beneran mau aja. Jadi jangan sampai nanti di situ ada yang cuman ngeliat aja gitu loh. Nanti paling pun nanti di dalam grup itu nanti saya akan ngomong kalau misalnya di awal-awal kalau memang ada yang keberatan atau nggak tertarik boleh leave sih dari grupnya itu. Ini tadi bikin WeChat juga masih baru tadi bikin sama si John sama Oke. Jesse. Oke, Karena kan kalau pakai teman-teman. WhatsApp grup kan nggak mungkin ya. Di situ kalau mau connect Agak kudu susah pakai sih, VPN ya. ya. Betul. Oke. Gini, teman-teman boleh dong ya foto dulu atau scan dulu. Mungkin nanti teman-teman panitia juga bisa share ke grup ya. Oke. Thank you, John. Tak terasa ya teman-teman, kita semua udah di penghujung acara hari ini. Waktu udah hampir jam 9, kurang 2 menit. Dari Oh, sebelum acara sorry kita Lucia. berakhir, yes. Itu tadi ada yang di chat, ada yang nanya khusus yang berada di Cina ya kok? Enggak. Jadi intinya mau yang ada di Indonesia, ini kan aku kan bukanya kan lagi di forumnya PPI China, ibaratnya ya teman-teman yang nggak hadir, aku nggak tahu ya kebijaksanaan dari panitia gimana. Aku sih sebenarnya memperbolehkan aja kalau misalnya teman-teman di sini, siapa tahu ada yang berhalangan hadir, tapi temannya yang hadir di sini bisa menceritakan. Kalau memang niat, asal beneran serius ya, maksudnya bukan cuman pengen tahu pengen tahu ibaratnya cek ombak aja dulu di dalam gitu. Kalau bisa memang benar-benar yang mau serius. Jadi nanti itu rencananya mau bikin tim kecil-kecilan. Terus nanti pasti kan ada lanjutannya. Paling nanti kalau ada meeting berikutnya bikin kayak Zoom kayak begini gitu loh niatnya. Jadi nggak harus yang ada di Cina ya. Kalau yang di Indonesia mau ikut juga tinggal nanti kan kita flow-nya seperti apa. Karena ini kan masih pilot project ya. Eh, apa ritme kerjanya, flow kerjanya nanti pembagiannya seperti apa kan kita masih diskusin dulu gitu. Oke.